Bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo tidak tinggal diam saat bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyerang Presiden Joko Widodo dengan menggunakan proyek strategis nasional atau PSN. Saya sampaikan program strategis nasional secara substansi itu baik-baik saja. Yang problem yang kita sering alami adalah bagaimana PSN itu disusun. Tapi kalau itu tidak dikendalikan dengan baik, PSN ini kemudian menjadi titipan dari kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun. Itu saja. Proyek yang mana, yang titip siapa? Sebutin aja datanya secara terbuka, yang nitip siapa. Pakai data, kalau pakai data nanti tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Anies ingin terus menunjukkan diferensiasi politiknya sebagai sosok yang selama ini sebagai antitesa dari Jokowi. Apapun judulnya, Anies itu adalah non-pemerintah yang selalu diasosiasikan sebagai tokoh oposisi yang potensial maju di 2024. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian narasi-narasi politik yang dibangun oleh Anies itu cukup kritis dan agresif menyerang Jokowi. Karena memang sejak adanya PKB bergabung seakan-akan Anies ini masuk angin, tidak punya narasi yang agresif bisa menyerang pemerintah. Politikus PDIP Muhammad Guntur Romli mengungkapkan bahwa Ganjar Pranowo membela Jokowi saat Anies Baswedan menyebut PSN titipan kanan kiri. Anies serang Jokowi, Ganjar bela Jokowi, ungkapnya. Beda dengan Ganjar, bakal Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto tampak tidak bersuara. Prabowo seperti biasa hanya memanfaatkan Jokowi, imbuhnya. Sebelumnya, bakal Capres PDIP Ganjar Pranowo merespon bakal Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan yang menyebutkan bahwa proyek strategis nasional atau PSN merupakan titipan kanan kiri. Ganjar Pranowo meminta agar Anies Baswedan membuka data yang menjelaskan tentang titipan dalam PSN. Yang titip siapa? Kanan kiri itu siapa? Disebutin saja datanya secara terbuka. Yang titip siapa? Jadi pakai data, kata Ganjar. Menurut mantan Gubernur Jawa Tengah itu, dengan digunakannya data, maka tidak ada spekulasi dalam masyarakat. Kalau pakai data, tidak akan membuat orang punya interpretasi lain. Kasih aja datanya. Dibuka telanjang itu bagus, buka saja. Dugaan saya, tidak ada yang bisa mengungkap data itu. Buka saja, jangan spekulasi, ujarnya. Rujukannya rencana jangka panjang, turunannya rencana jangka menengah, dan turunannya kemudian PSN. Merujuk ke sana. Tapi kalau itu tak dilakukan dengan baik, PSN itu kemudian jadi titipan kanan kiri yang masuk tanpa kita ketahui bagaimana proses itu disusun, kata Anies. Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo merespon pernyataan bakal calon presiden baca pres Anies Baswedan soal dugaan proyek strategis nasional merupakan titipan pihak-pihak tertentu. Jokowi tak terlalu memusingkan pernyataan tersebut dan meminta Anies untuk menunjukkan PSN yang menurutnya titipan dari pihak tertentu itu. Ya ditunjuk saja proyek mana, yang nitip siapa, kata Jokowi. Sebelumnya, saat menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi, Anies menyinggung PSN diduga menjadi titipan pihak-pihak tertentu bila menyusun proyek tersebut tidak dilakukan secara transparan. Mulanya, Anies menjelaskan PSN secara substansi merupakan hal wajar dan baik bagi negara bila disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Namun sebaliknya, dia menilai PSN potensial berubah menjadi tidak adil bagi masyarakat jika tak disusun secara transparan. Kendati demikian, Anies tak merinci titipan kanan kiri siapa yang dimaksudkannya tersebut. Anies mengatakan bila ada titipan dalam proyek itu justru yang dirugikan adalah masyarakat. Karena itu, ia memandang program ini perlu diluruskan supaya sesuai dengan arah konstitusi Indonesia. Dan ketika titipan kanan kiri, konsekuensinya yang dirasakan oleh masyarakat. Ini kita perlu diluruskan, sehingga apa yang menjadi kebijakan-kebijakan itu mencerminkan tujuan awal, kata Anies. Insya Allah, ini bagian perbaikan metode yang akan dikerjakan lebih baik. Maka manfaat kehidupan bernegara kita bisa dirasakan masyarakat Indonesia, tambahnya. Pada Mei 2023 lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atau Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan PSN bakal lanjut terus siapapun presiden terpilih di 2024 nanti. Ia mengungkapkan ada 156 proyek strategis nasional yang sudah rampung sejauh ini.
PSN sudah berjalan 8 tahun. Total sudah selesai sekitar 156 PSN dengan nilai lebih dari 1.000 triliun di seluruh Indonesia, kata Erlangga beberapa waktu lalu. Ya, yang dimasalahkan adalah proses penyusunan dan penentuan jika nantinya di situ ada titipan kanan kiri, itu yang dimaksud. Tujuan dari proyek strategis nasional itu kan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, kemudian itu untuk mendorong mempercepat proses akselerasi menciptakan kesejahteraan di masyarakat, terus mendorong pembangunan di daerah-daerah dan juga penciptaan lapangan kerja. Kan itu tujuan dari proyek strategis nasional. Bahwa proyek strategi nasional sebagian memang dibutuhkan oleh masyarakat, dan yang menjadi ukuran adalah kesejahteraan dan manfaat kepada warga masyarakat yang ada di sekitar proyek PSN itu. Proyek PSN kan banyak jalan tol, bendungan, dan lain-lain. Nah, lihat saja misalkan di jalan tol bagaimana kira-kira dampak kepada masyarakat dari proses penyusunan dan dampaknya. Nah, yang menjadi ramai ya karena adanya tudingan bahwa proyek strategis nasional ini titipan kanan dan kiri. Nah, itu yang perlu dipertanyakan sebenarnya. Ini yang mana? Kan gitu. Nah, yang terjadi bahwa misalkan katakanlah investasi yang ada di Rempang yang rame tempo hari itu. Nah, kalau salah satu ya Rempang, tinggal dijelaskan aja itu proyeknya siapa, dititipkan ke siapa, kan begitu. Artinya ketika tudingan itu kan siapa yang menuduh, kan dia yang harus membuktikan, kan begitu. Dalam komunikasi politik, khususnya komunikasi pemilu gitu ya, di mana-mana ada mode kampanye atau mode penataan citra, pembangunan citra, penataan kepercayaan yang memanfaatkan kepedulian pada level paling bawah sampai kepada pemanfaatan ketakutan. Kalau dituding tadi bahwa PSN itu ada titipan sana sini, nah itu yang perlu dijelaskan ke publik. Yang menitip siapa, proyeknya di mana. Nah itu tentu biarlah publik nanti yang juga akan menilai beberapa proyek strategis nasional sesuai dengan tujuan awal atau tidak, seperti yang disampaikan oleh Pak Masinton, dirasakan tidak oleh masyarakat. Pak Presiden sendiri sudah selalu mengingatkan, kan ini juga bukan berarti itu kesalahan Presiden. Bisa jadi pelaksanaannya itu tidak cermat ketika melaksanakan PSN. Dua hal yang berbeda. Soal pembuktian, apakah itu benar, apakah itu tuduhan palsu, apakah itu soal fitnah, itu ranah yang lain, itu ranah hukum. Ranah komunikasi politik tidak berhubungan dengan pembuktian pidana. Tapi ranah komunikasi politik hanya sampai pada apakah ini efektif atau tidak. Ya mungkin aja, cuman kan nanti publik melihat jadi seperti itu asal tuding kan gitu ya. Umpama penyusunan proyek strategis nasional yang dianggap tidak transparan. Padahal PSN itu ya proyek strategis nasional itu bagaimana dikatakan tidak transparan? Lawang itu juga disampaikan kepada seluruh fraksi di DPR RI. Karena tujuannya hanya untuk mengatrol dukungan, meluaskan dukungan, memperluas basis dukungan, dan menggoyang pengkotakan yang sudah terbangun melalui kampanye terus-menerus. Oleh karena itu maka alat ujinya adalah apakah publik yang peduli terhadap isu yang disampaikan atau malah sebaliknya gitu ya.